Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabatku semuanya? Semoga dalam keadaan sehat, tak kurang suatu apapun jua. Ini adalah video suasana kerja di Arab Saudi, dimana ini adalah video kenangan tahun 2007 silam. Cukup lama ya. Ini kami dalam perjalanan menuju Al-Kharj, dari Riyadh menuju Al-Kharj, dimana kami mendapat job di Al-Kharj, yaitu di suatu madrasah, mengerjakan mural dalam jangka waktu 2 hari harus selesai. Makanya kami hampir seluruh pasukan dibawa ke sana, ke Al-Kharj, untuk menyelesaikan sesuai target 2 hari. Ini adalah bukit-bukit atau Jabal di Tarik Mekah atau Jalan Mekah. Bukit-bukit yang keren, laksana film koboi, seperti di film-film koboi. Bukitnya itu yang biasa para koboi memacu kudanya, dengan hamparan padang pasir yang sangat luas. Oh ya, kami berangkat di siang hari agar nyampe di Al-Kharj itu sore dan bisa bermalam di sana, dan paginya mulai eksekusi pekerjaan. Oh ya, kebetulan saat itu lagi berada di puncak-puncaknya musim dingin. Suasananya sangat dingin, matahari di atas kepala, tapi tetap dingin menusuk tulang. Oh ya kawan, saya paling demen kalau mendapat job di luar kota seperti ini, karena bisa mengunjungi tempat-tempat baru, suasana baru, orang-orang baru yang baru saya temui, yang sebelumnya tidak pernah saya lihat. Ini adalah masih dalam perjalanan ke Al-Kharj. Sebenarnya banyak sekali tempat dikunjungi ya, tidak hanya Al-Kharj. Hampir seluruh kota di Saudi pernah kami singgahi dan membuat mural di sana, di madrasah-madrasah maupun perumahan ataupun tempat peristirahatan. Nah, itu padang pasir yang sangat luas. Padang pasir juga bermacam-macam warnanya, ada yang hitam, ada yang krem, dan hampir semuanya sama, tanpa tumbuhan, hanya tumbuhan padang yang kecil-kecil, jadi tumbuh-tumbuhan gurun gitu ya. Ini adalah perjalanan dan melaju dengan cepat. Hanya ini agak saya perlambat videonya agar terlihat itu padang pasirnya terlihat. Oh ya, baik kawan-kawan yang baru menemukan channel ini, kami berharap untuk mensupport channel ini dengan like, comment, dan subscribe agar kami terus bisa mengupload video-video terbaru, sehingga channel ini terus berkembang. Dan silahkan juga bunyikan loncengnya agar mendapat update dari video-video terbaru saya. Dan siapa tahu kita bisa berteman di YouTube ini dengan lebih baik lagi. Nah, itu lokasi biasanya tempat peristirahatan. Orang-orang sana mempunyai tempat peristirahatan tersendiri. Di samping dia punya rumah, dia punya peristirahatan. Halo, ini Sidik, Abu Salim, Kang Dadang dari Ciwidey, Ahmad Fira Khatat yang berasal dari Mesir. Dia sedang membuat sarapan dari telur sarapannya. Nah, ini Sidik, dia bercanda melakukan wawancara, seolah-olah kami memang suka bercanda dan sedikit bertengkar, karena kami menyadari bahwa kami bertemu di situ, bekerja sama di situ hanya beberapa tahun saja. Suatu saat nanti kita berpisah. Jadi kami berpikir, untuk apa kita
misalnya bertengkar berlama-lama. Jadi kita kalau bertengkar paling 1 hari selesai. Sepertinya dalam hidup ini juga begitu. Untuk apa gitu kita melakukan hal-hal yang kurang baik atau bertengkar sesama teman kan, padahal hidup kita itu hanya sementara dan nanti kita akan kembali kepadanya. Begitulah kira-kira ya sobat. Ini suasana pagi. Ahmad Fira sudah membuat sarapan dari telur ya, dari telur tadi, dan dimakannya sama kubus atau tamis. Itu roti tamis yang dipegang Abu Salim, itu roti tamis, rotinya lebar. Nah, kalau ini daging, kalau ini beli, ini makan siang. Kalau ada nasinya ini makan siang. Jadi pagi kita makan roti kubus atau roti tamis, dimakan dengan full. Namanya full itu dicolak, itu dimakan sama rotinya itu. Ini makan siang pakai nasi sidik dari India, Abu Salim, Ahmad Fira, Kang Dadang, Kang Asep, dan satu lagi kawan dari Bangladesh ya. Menunya seperti itu. Nah, ini suasana break ya, lagi istirahat. Nggak tahu, mereka itu suka banget sama teh. Bahasa sananya itu say. Jadi dia ngomong isrob say, yaitu minum teh. Mungkin kalau kita itu kopi ya. Kalau di kita kopi. Orang Indonesia itu ngopi. Udah ngopi belum katanya kan. Kalau orang sana say alias teh dan teh. Nggak pagi, nggak sore, nggak malam, nggak siang, mereka demen banget minum teh. Ini pekerjaan lumayan tinggi ya. Beberapa steger dipasang dan sangat tinggi, dan mintanya cuma 2 hari harus selesai. Makanya seluruh pasukan itu dibawa kemari. Nah terus ini kan pelukisnya banyak sekali ya. Banyak sekali pelukisnya kawan. Akan tetapi gimana caranya agar lukisan itu terkesan dibikin oleh satu orang? Kan begitu. Kalau misalnya dari beberapa pelukis dengan isi kepala yang berbeda, dengan cara gores yang berbeda, seandainya tidak memiliki manajemen atau dibebaskan, itu sudah bisa dipastikan gambarnya akan acak-acakan. Makanya rahasianya itu agar lukisan bisa seperti digarap oleh satu tangan, yaitu dengan cara dibagi jobnya, dibagi pekerjaannya. Jadi misalkan ada sebagian yang hanya menggambar awan, hanya awan saja, tidak menyentuh yang lain. Sebagian lagi menggambar batu bata, hanya batu bata saja, tidak menggambar yang lain. Sebagian menggambar rumputan, daun-daunan dan bunga, hanya itu saja yang dikerjakan. Dan sebagian lagi hanya membuat kaligrafi Arab dan tidak mengerjakan yang lainnya. Begitulah rahasianya agar lukisan itu terlihat dikerjakan oleh satu tangan. Wow, itu dia Asep, Kang Asep dari Cirebon itu sedang menikmati teh. Mantap. Dia pelukis juga. Ini Mang Adang. Wow, senyumnya manis sekali Mang Adang. Ini dari Ciwidey, pelukis juga. Ini Ahmad Fira, Khatat. Tahadi dari Indramayu. Tuh kan, mereka bercanda kan. Mereka bercanda cuma aneh. Jadi orang Arab, orang India, orang Mesir itu aneh bercandanya. Kalau misalnya ditepak kepalanya, mereka tidak marah. Beda sekali dengan kita di Indonesia ya. Kalau kita di Indonesia ditepak kepalanya, wow, bisa marah besar itu ya.
Tapi mereka tidak. Mereka kalau marah besar itu ditepak bokongnya, kalau pantatnya ditepak itu wah udah mereka marah bener-bener seperti kita di Indonesia ditepak kepalanya. Begitulah kira-kira cara mereka bercanda ya. Oke, lanjut sahabat semuanya. Ini proses menggambarnya. Ada yang diam, ada yang kerja. Itu karena kalau yang diam itu karena sudah selesai dia menggambarnya, bagiannya dia itu udah selesai. Dan yang lain tidak cemburu karena emang harus begitu. Seandainya kerjaan diacak nanti hasilnya tidak akan bagus. Dan alhamdulillah ya, ini target 2 hari itu selesai dan benar-benar selesai juga ini. Jadi di sana itu madrasah-madrasah kebanyakan dibikin mural, entah di dinding atau di tempat seperti ini ya, di kayak lobby kalau di hotel ya ini. Tapi ini kan di madrasah ya. Di mereka itu membikin mural sekaligus dikasih tulisan. Tulisannya itu berupa kata-kata mutiara atau kata-kata motivasi. Misalnya air adalah nikmat yang agung, tapi tentu saja dalam bahasa Arab dan tulisan Arab ya, karena mereka orang Arab kan murid-muridnya. Atau petikan hadis, petikan Al-Quran. Jadi muralnya itu memuat pesan-pesannya, baik pesan moral maupun pesan-pesan dari hadis maupun Al-Quran. Dan hampir seluruh madrasah di sana dibikin mural. Dari nggak pandang dia perkotaan ataupun sampai pelosok kampung, hampir semuanya. Seperti di Hota Bani Tamim itu yang masih sangat kampung, yang rumahnya masih dari tanah, itu madrasahnya juga di mural, bahkan masjidnya juga di mural di sana di Hota Bani Tamim. Nah ini dia Ahmad Fira sedang menulis khat kaligrafi Arab. Dia menguasai semuanya, semua khat dari 7 khat itu dia menguasai dengan baik. Maka dia tanpa diukur-ukur, kan kalau menulis kaligrafi itu langsung aja coret-coret dan tepat, ukurannya itu tepat. Dia berasal dari Mesir dan menguasai 7 khat sekaligus dengan penguasaan yang benar-benar baik. Ahmad Fira. Di sana kami mempunyai 2 orang khotat, satu di Ahmad Fira yang ini dan satu lagi bernama Ridho. Ridho juga menguasai 7 khat dengan baik juga. Ini posisi di atas tiger. Sama seperti saya juga ini di atas tiger. Nah ini Sidik sedang mengerjakan kantin. Dia berasal dari Kerala, India. Dia mengerjakan lukisan di area kantin. Nah jadi di madrasah itu lengkap, ada kantin, ada dapur, ada tempat sholat, ada aula untuk tempat bermain, lengkap. Dan muralnya itu disesuaikan dengan tempatnya. Nah ini proses lagi awal-awal ya, lagi masih pengeblokan. Mang Asep ini dari Cirebon, pelukis dari Cirebon. Itu Abdul Aziz dari India. Ahmad Fira Mang Darja yang kaos putih. Oh iya sobat, ini di musim dingin. Ternyata di sana itu tidak hanya panas, karena dingin juga. Tapi karena itu naik turun mungkinnya, jadi mereka pakai kaos biasa. Kalau sedang diam itu pasti mereka pakai jaket itu, karena sangat dingin sekali. Ini percaya atau tidak ya, ini tangan ini kalau misalnya pagi-pagi itu digerakkan itu sampai antara buku-bukunya itu tangan ini bisa keluar darah, karena saking dinginnya di sana itu, dingin sekali. Dan kalau musim panas ya panas sekali.
Jadi apa ya, cuacanya itu memang sangat berbeda dengan kita di Indonesia, sobat. Nah, itu dua orang dari India, Abdul Aziz dan Sidik, sama-sama dari Kerala. Abdul Aziz ini lukisannya sangat bagus ya, dia realisnya sangat detail. Dan satu info lagi ini, bahwa di madrasah itu biasanya lukisan yang sederhana gitu, seperti poster gitu ya. Berbeda dengan kalau misalnya kita itu jobnya di perumahan, di rumah orang-orang sana ya, orang Saudi, itu baru muralnya itu sudah mendekati fine art ya, karena digarap dengan apa, tidak menghitung waktu digarapnya. Tapi bagaimana mural itu bisa maksimal begitu kalau di rumah-rumah Saudi. Nah, ini di lain madrasah, ini di daerah Arin, ini madrasah juga, dan ini hampir pengerjaan 2 minggu dan sangat luas ini temboknya sangat luas. Pengerjaan 3 minggu dan alhamdulillah juga selesai target. Jadi pengerjaannya itu di saat anak-anak sekolah sedang libur. Jadi seolah-olah guru di sana mau memberi kejutan kepada anak-anak. Jadi begitu mereka masuk sekolah, dia mendapati ruangan di sekolahnya sudah berubah dengan mural-mural. Nah, di sini temanya mural pemandangan dan juga hampir sama dengan batu-batu juga. Dengan batu-batu, coba ini banyak pemandangannya lebar. Nah, itu suasananya luas sekali ini. Dan caranya begitu juga, ini yang gambar langit aja, yang gambar dinding aja, yang gambar pemandangan saja, tidak dicampur-campur tiap orang itu, agar menghasilkan gambar yang solid, terkesan oleh satu orang. Ini pemandangan laut dengan pasir, pemandangan rumah-rumah tua ya, seperti batu bata pasangan gitu ya. Tuh tulisannya, itu maksudnya selamat datang untuk anak-anak yang nanti kembali bersekolah lagi. Oke sobat semuanya, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Terima kasih.